Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan masih terus bersama kami, saya Hersu Gunawarif Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yuk Mas Hersu, kita mau ngomongin apa nih hari Ya ini? ngomongin apa kalau mau betul-betul off the record sebenarnya pengunduran diri Kepala BGN Nani Estiang itu Mm-mm. pasti Mbak Agi banyak sekali off the recordnya. Karena ini kan sohibnya Mbak Agi sebenarnya ya Mbak Agi. Jadi apa yang ini banyak orang yang terkejut walaupun saya tahu orang seperti Mbak Agi dan saya sendiri juga nggak terlalu terkejut karena tadi malam juga ketika kumpul bersama teman-teman teman-teman juga membahas soal kesehatan Nani Estiang ya Mbak Agi ya. Bahwa Mhm. dia memang Ya. mundur karena seperti yang disampaikan dia sakit, suaminya juga dalam kondisinya juga kurang kurang sehat gitu ya Mbak Agi ya. Jadi Mhm. secara Ya. keluarga memang berat, tapi yang harus juga kita ngomong jujur bahwa tekanan kekerjaan di MBG itu semakin memperberat sakitnya. Kira-kira begitulah ya Mbak Agi ya. Nanti yang kita omongin sedikit lah, kita kasih spill dikit lah Mbak Agi ya, yang soal begitu-gitu. Tapi menurut saya juga yang tidak kalah menariknya adalah kalau kemarin kan kita bolak-balik membahas Pak Jokowi yang menyatakan bahwa siap hadir gitu, bahkan pengacara juga siap hadir, kemarin mengumpulkan teman-temannya hari Senin kemarin untuk hadir di persidangan dan sebagainya. Tapi kan banyak orang yang skeptis gitu ya bahwa Mhm. lah Mali nggak akan hadir. Saya sendiri mendorong publik untuk sekali-kali Mbak Husnuzon lah sama Pak Jokowi, jangan jangan seuzon terus gitu ya, walaupun mesti jawab, tapi Mas Hersu kan udah bolak-balik, dia nggak apa ngomong nggak pernah ditepati itu, iya bener juga. Tapi sekarang kelihatannya saya juga jadi nggak berani lagi dorong-dorong teman-teman untuk berhusnuzon kepada Pak Jokowi karena tanda-tandanya udah mulai mempersiapkan ngeles lagi gitu loh Mbak Agi. Oke. Iya, iya. Betul. Jadi eh, iya, situasi sekarang sepertinya Jokowi kan sudah berkali-kali ya Mas Irsu itu Mm-mm. berjanji soal itu gitu. Tapi Mm-mm. mungkin kita bahas sedikit saja soal Mbak Nani SD yang ya. Mm-mm. Jadi memang tidak mengejutkan pengunduran dirinya tersebut Untuk gitu yang karena tahu, sebelumnya untuk yang tahu ya. ya. Oh, untuk yang tahu, Mm-mm. untuk yang tahu betul. Jadi sebelumnya dia kan memang bukan di BGN ya. Sebelumnya Mm-mm. ada di Taskin Badan Pemberantasan Kemiskinan gitu kan ya. sama Budiman Di Sujatmiko ya. bersama Budiman Sujatmiko jadi Ah. wakilnya Budiman Dan dan itu dan itu sebenarnya passion dia tepat ya Mbak ya. betul Passion dia itu passion ya. dia. Iya, memang passion dia. Jadi eh, kami sudah bersahabat dengan Mbak Nani itu lama ya. Kalau saya sejak sebelum menikah padahal. Hmm. Jadi sudah berapa? Sudah puluhan tahun, sudah 30 tahun lebih begitu. Hmm. Jadi passion dia memang seperti itu dan belakangan mungkin dari sejak 15 tahunan yang lalu kalau main ke rumahnya begitu ya, itu mbak-mbaknya banyak sekali, nggak cuma mbak-mbak, mas-mas itu juga banyak sekali. Hmm. Eh, Bahkan ketika itu masih di rumahnya dia sendiri itu ada sekitar 25 orang itu yang bekerja setiap hari. Jadi kalau ngobrol itu sama suara panci, wajan gitu, gelondang-gelondang apa orang jerit, apa teriak itu bawa sini, ini Hmm. naikin ke wajan ini kau. Jadi memang bagi-bagi apa namanya makanan gratis seperti itu dan banyak orang yang mempercayakan kepada dia. Hmm. Selain dia juga sudah memiliki bisnis sendiri, suaminya juga memiliki bisnis sendiri. Jadi Hmm. hal-hal yang menyentuh masyarakat papan bawah, orang miskin dan sebagainya, pesantren yang kurang mampu dan sebagainya itu sudah dilakukan dari sejak lama sekali begitu ya Mas Hmm. Hersul. Dan Bahkan dan ketika jadi tapi tidak jadi sorotan publik ya. Jadi cocok di BP Taskin itu ya. Kalau iya, kalau sekarang di betul. BGN itu skalanya lebih gede Mhm. dan dapurnya ini bukan dapur dia pribadi, dapur Bukan banyak dapur orang, banyak bukan dapur politik. biasa. Banyak Betul. politisi, banyak elit politik, ada TNI, ada Orang-orang yang dia Polri. tidak mengenal sebelumnya juga Mm-mm, kan, bukan mm-mm, bukan circle-nya dia begitu dan mm-mm, yang disentuh lebih kompleks lagi. Kalau mm-mm, sebelumnya itu menyentuh apa namanya orang-orang yang memang terlihat kasat mata miskin gitu. Kalau ini kan lebih kompleks, ada tugas negara lah di dalamnya mm-mm, itu, tapi mm-mm, juga ada eh, passion, bukan passion ya, apa mm. namanya? Ruwet lah dari pribadi orang-orang yang mengurusi BGN itu sendiri memiliki misi dan memiliki eh, target sendiri masing-masing Iya. beserta dengan kelompoknya, Padahal dia membawa pas ya, kelompok di ya. belakangnya begitu. Padahal dia sebagai orang dekatnya Pak Prabowo dan kita sebut diehardnya Pak Prabowo, pasti dia Hmm. berkeinginan untuk mengamankan apa yang sebenarnya jadi
visi misinya Pak Prabowo ya begitu. Ya kan Mbak Agi ya, Pak Prabowo memang Iya, orang betul. seperti itu ya, yang dia bicara soal kerakyatan dan sebagainya, itu memang betul genuine-nya Pak Prabowo. Tetapi kan persoalannya kemudian kelihatannya Pak Prabowo tidak terapa ya, kemudian tidak langsung terlibat dalam dinamika di situ, dan kemudian orang-orang yang dipercaya sebelumnya itu kan memberi laporan kepada Pak Prabowo bukan hanya sekedar soal Bapak senang, tetapi di belakang Pak Prabowo mereka main sendiri gitu kan. Orang seperti Dadan si Iya, botak itu, kalau Pak Prabowo kan selalu ngomong begitu ya. Ya. betul. Dan bahkan Bapak Botak ini begitu, dan dia juga ditarik oleh orang yang circle-nya Pak Prabowo Iya, juga begitu. kepercayaan Itu lama. orang bukan Ya. bukan dia yang pemain lama begitu. Sementara kalau Dadan ini tidak terlalu lama ya, masih Ya, masih lebih baru iya, ketimbang Dadan itu Dean orang baru. Bahkan misalnya. sorry itu sih, kalau dibilang Ya. kenal dengan Pak Prabowo dibandingin kita juga lebih duluan kita kenal Pak Prabowo Lebih lama daripada Dadan. kita, ya, Iya. ketika kita kenal Pak Prabowo, kita tidak melihat ada Dadan di situ Iya, sebagai iya, circle iya. dekatnya, Mm-mm. begitu. Dan kalau berdasarkan penjelasan dari Mbak Nani sendiri, itu dia tidak pernah diajak rapat. Bayangkan kita satu gedung tapi dia rapat apa? Kita nggak tahu gitu. Mm-mm. Bahkan nggak diajak, sengaja nggak Mm-mm. diundang untuk rapat-rapat itu. Tahu-tahu ada keputusan, tahu-tahu ada keputusan begitu. Mm-mm. Jadi memang apa ya, dari sejak awal ini memang nggak akur. Tapi dia pun pernah, Mas Hersu, ini mungkin saya spill sedikit. Loh, padahal antara Sony dengan Dadan itu sebenarnya juga nggak akur karena Iya, masing-masing punya itu proyek punya sendiri-sendiri. visi sendiri. Bahkan Ah, menurut pengamatan dia, bahkan jarang sekali komunikasi mereka itu begitu. tapi mereka Tapi punya kok kepentingan yang sama gitu tapi ya. kok korupsinya akur ya, begitu ya kurang Iya, iya. lebih. Ah, iya, iya. Iya. Oke, ini Jadi menarik ya. soal sakit juga, saya sendiri melihat sendiri bahwa eh, Mas Ersu masih ingat ya, Pilpres 2019 itu kan Mm-mm. sangat berat ya. Mm-mm. Itu terjadi dari sejak 2018, sangat Mm-mm. intens. Mm-mm. Nah, di sela-sela itu memang Mbak Nani ini dengan suami itu sudah berobat keluar begitu. Jadi ketika itu setahu saya dia sudah berobat di dalam negeri dengan dokter dalam negeri. Kebetulan memang tidak ada kemajuan, dan menurut saya juga melihat sendiri bahwa nggak kemajuannya karena dia masih mengurusi bisnisnya dan juga masih Mm-mm. mengurusi politik. Iya, dan kedua memang Sementara kurang anu ya, dalam sisi ini karena kesibukannya waktunya, atur waktunya, olahraganya dan sebagainya itu, dan sama pola makannya juga ngaco iya, gitu ya. betul. Sementara kalau di luar Hmm, itu lebih tidak tersentuh gitu. hmm, Jadi lebih apa semua yang ada di Indonesia ditinggalkan begitu. hmm, Jadi lebih seperti itu, dan memang ada kemajuan ketika berobat di luar. Saya hmm, juga melihat ketika dia dari pemberantasan kemiskinan, hmm, badan itu masih lebih ringan. Jadi oh kayaknya dia oke aja menjalani. Tapi ketika dipindah ke BGN, terus hmm, terang sebagai sahabat saya juga terkejut. Itu demikian ruwetnya dengan kondisi mungkin fisik yang sudah prima atau belum, saya juga tidak begitu tahu pada saat menerima jabatan itu. Tapi ya kita tahu memang Mbak Nani sudah ada sakit jantung itu sejak lama begitu. hmm. Nah, tapi kalau sering disorotin, nah, Bagi mungkin sedikit cerita, kenapa dia gampang Mm. mewek, itu paling disoroti banyak orang. Iya, itu juga yang Genuine saya itu ya juga, Mbak ya, sebenarnya ya itu itu ya, bukan bukan sangat-sangat genuine bukan ya, drama-drama gitu khasnya ya. dia. Hmm. Betul, kita sedang makan di restoran misalnya, ada meja-mejanya cukup dekat begitu ya. Dia bisa tetap menangis dan orang ngelihat gitu, dia menyembunyikan, tapi dia tetap menangis menceritakan sesuatu. Menceritakan orang lain bisa menangis, apalagi menceritakan sesuatu yang sedih, apalagi ya Hmm. menceritakan yang biasa saja Hmm. memang langsung keluar air mata, apalagi kalau Iya. disinggung soal ibunya misalnya begitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Itu Tapi langsung tapi saya keluar air baca mata. terakhir unggahan ketika dia mengundurkan diri itu tidak sedramatis seperti biasanya. Biasanya kan sangat personal dia ceritanya. Oke, Ya. oke. Tapi Mhm. kelihatannya Mbak Nani udah menyiratkan penggantinya itu nanti akan ya Ibu Agustina Arunsari. Kalau Mbak yang Agustina, ya kalau betul. dari situ ya Mhm. saya lihat dari surat dari unggahan dari Mbak Nani Deang, dan dia sendiri kan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah ngambil keputusan yang tidak disetujui oleh Agustina Arunsari kan begitu ya. Nah, Betul. ini saya Mhm. kenal pribadi Pak Agustina ini dan Mhm. suami, dan ini teman sahabat keluarga lah gitu, dan dia memang Mhm. seorang profesional begitu, dan saya Iya. menangkap kesan dari publik juga kalau betul dia dipilih itu berdasarkan meritokrasi, dia orang profesional bukan karena kedekatan Mhm. kepada Pak Prabowo. Mungkin ini kan bisa jadi apa ya, semacam memulihkan public trust ya kepada pemerintahan. Tapi
kita tahu dan pasti kita juga tahu bocorannya seperti apa. Ini betul-betul hutan belantara yang tidak Mhm. mudah diselesaikan. Jadi harus ada political will yang kuat dari Presiden Prabowo dan ada backup secara bukan backup Mhm. secara politis ini kepada siapapun yang jadi kepala BGN ini, karena ini program yang bagus dari pemerintah yang dananya sangat gede, bahkan mengorbankan kemudian anggaran-anggaran dari departemen lain, tapi kemudian dibuat bancaan, dan itu kan yang Ya. jadi masalah. Nah, kalau sekarang kan kelihatannya sudah mulai kayak sepeda sepeda motor yang itu udah mulai dibagi-bagikan kepada Mhm. kepada mana institusi lain yang mau memerlukan itu. Terus Mhm. kemudian juga mulai dilakukan pemangkasan-pemangkasan, refocusing dan sebagainya. Mudah-mudahan seperti itu, karena kalau masih dipaksakan seperti kayak sekarang, programnya itu Mhm. begitu gede ya. Kan kita selalu ngomong kita tidak menolak program MBG-nya itu, karena banyak di negara maju, bahkan di Amerika Serikat sendiri. Nah, kebetulan kemarin kan saya baru pulang dari Amerika, program MBG itu juga Mhm. jalan gitu. Cuma Ya. caranya berbeda di sana gitu. Karena seperti Mhm. misalnya kalau program stunting ya itu diberikan kepada sejak masih dalam kandungan, ibu hamil Mhm. mestinya diperbaiki gizinya itu, dan itu bentuknya dalam bentuk mereka belanja sendiri, diberi kuota belanja Mhm. gitu loh, ke mana, ke supermarket dengan menunjukkan kartu itu mereka dapat diskon, bukan yang kayak sekarang langsung dibagi-bagikan gitu, yang sudah yang dari anggaran 15.000 itu yang sampai ke ibu-ibu hamil itu cuma berapa persen, tinggal berapa perak kan, gitu-gitu loh Mbak Agi. Jadi ini Betul. program bagus, cuman cara manunya mendelivernya dan pengelolaannya yang kacau balau, dan moral hazard ini itu yang kita sedih dengan bangsa ini kan, itu ya Mbak Agi ya, benar-benar pelakuan bangsa ini ampun-ampun deh gitu. Jadi saya teringat seperti mentor saya Profesor Salim Said yang menyatakan, di Indonesia ini kenapa nggak maju, karena Tuhan aja nggak ditakutin di bangsa ini. Mhm. Benar-benar Mhm. benar-benar rusak, dan itu terjadi di kalangan para elit politik kita sendiri semua, begitu loh ya. Betul. Jadi Betul. serem serem itu. Iya, para pelakunya ini adalah mereka doktor, ada Hmm. profesor juga di dalamnya, ada Jenderal. orang-orang Hmm. terdidik, Hmm. iya, Hmm. ada jenderal, mereka Hmm. yang memiliki pendidikan tinggi, mereka yang terbiasa dengan kajian akademis, dengan naskah akademik, begitu ya, kajian ilmiah, tapi mereka tidak menggunakan itu untuk proyek sebesar ini. Hmm. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang pasti sebelumnya dengan usia mereka yang sudah di atas 50, 60 begitu ya, Hmm. mereka pasti sudah menangani banyak proyek sebelumnya, pasti ada kajian akademis dan kajian ilmiah atau disebut juga naskah akademik begitu Hmm. di Hmm. pada setiap proyek tersebut. Ada proposalnya, Hmm. ada kalau anggaran sekian cakupannya seperti apa, ada daminya begitu, ada proyek kecilnya yang dilakukan terlebih dahulu begitu. Kalau seandainya ada alasan dari Pak Prabowo, dia mengatakan naskah akademik itu, menurut saya itu kan jadi butuh berapa tahun kajian itu. Pak Prabowo mungkin tidak tahu bahwa hal seperti itu bisa dipercepat, Pak, Hmm. dengan luasan contoh, dengan Ya. kemudian yang lebih dalam apa dan sebagainya itu bisa misalnya seharusnya 2 tahun bisa diperpendek begitu Iya, ya. kan kalau Yang dalam ini seperti sampel gitu ya, kita buat semacam uji betul, coba justru ya. itu. Mm-mm. Mhm, Uji mhm, coba di dengan satu daerah. sampel-sampel itu. Mm-mm. Ya. Betul. Nah, kenapa orang-orang ini, Dadan dan kawan-kawan, itu tidak mendorong Pak Prabowo memaksakan itu? Nggak apa-apa, memaksakan yang baik kan. Ini tetap harus ada kajian akademiknya, Pak, Mm-mm. begitu. Dan nanti diusahakan kajian akademik itu akan lebih cepat begitu dilakukan, gitu. Itu kan ada cara-caranya untuk yang seperti itu. Jadi Ya, akhirnya proyek ini dirancang seperti memang untuk ya, dikorupsi. ya. Karena memang tidak ada dari naskah akademik itu ada hasilnya, ada produk gitu, ada knowledge-nya di situ yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk SOP, Ya. standard operation-nya. Ini tidak ada standard operation dibuat learning by doing sambil dikerjakan, sambil bikin SOP. Ya. Kalau kemudian terjadi sesuatu, diubah lagi SOP-nya, diubah lagi SOP-nya. Mm-mm. Jadi serba ketidakpastian itu sangat tinggi, Ya. itu yang menyebabkan Ya. korupsi sangat mudah di Ya. sela-sela itu. Nah, saya ingin bicara juga dengan Pak Prabowo, mudah-mudahan didengar oleh Pak Prabowo. Ya, kalau kita sekarang mengkritisi soal ini, itu kita bukan karena nyinyir, bukan nyenye, bukan itu, tapi sebagai Iya. anak bangsa, kita ini kan, saya selalu nyebutnya sebagai kita hidup dalam sebuah perahu besar, kita tinggal dalam sebuah perahu Hmm. besar, yang ketika kalau terjadi apa-apa pada bangsa ini, karena nahkodanya, Bapak sebagai nahkodanya, begitu tidak ada yang mengingatkan, dan kita bisa tenggelam bareng-bareng, dan itu kita tidak ingin, dan Iya. jadi semacam itu ongkosnya sangat mahal.
Jadi please Mhm. ya, jangan sekali lagi setiap kali ada orang yang mengkritisi kebijakan Bapak, kemudian Bapak anggap ini nyinyir dan udah pergi aja ke Yaman dan sebagainya. Nah, saya bukan keturunan Yaman, saya bingung juga kalau dia saya suruh pulang ke Yaman kan gitu. Dan Yaman itu sebuah, tapi walaupun sebenarnya kalau kita sebagai Muslim, dia itu kan negeri ini negeri yang sangat dipujikan oleh Rasulullah, ya, negeri Yaman itu ya, gitu. Oke Mbak Agi, Betul. lah kita Oke. tinggalin dulu, nanti kita omongin lagi lah ada perkembangan yang terbaru. Saya tahu ini 2-3 seri kalau ngomongin Mbak Nani, yang saya yakin Mbak Agi akan sanggup. Kami ingin ngomongin Pak Jokowi dulu ya, yang tadi saya singgung, Oke. kelihatannya sudah mulai menyiapkan emergency exit gitu, berkaitan dengan Hmm. dia Mhm. tidak akan hadir di sidangnya Royce Rio dan Tifa. Kira-kira gitu ya Mbak Agi, kita lihatnya ya. Iya, saya melihatnya juga seperti itu begitu. Walaupun Jokowi mengatakan bahwa saya akan hadir secara Mm-mm. fisik, Mm-mm. saya tidak lewat Zoom. Mm-mm. Saya akan hadir di sana, saya sendiri yang akan datang. Dia mengatakan kan sudah berkali-kali mengatakan seperti itu ya Mas Hersu. Dan yang cukup ramai adalah ketika dia mengumpulkan 8 orang temannya yang diklaim sebagai temannya pada saat kuliah di Universitas UGM Fakultas Kehutanan tersebut yang ini terjadi sekitar 3 hari yang lalu. Mm. Dan ini kan yang ini juga dipertanyakan bahwa yang dipertanyakan adalah yang diteliti dan kemudian yang dituduh palsu itu adalah ijazahnya, bukan teman-temannya. Jadi sebetulnya cukup dengan menunjukkan ijazah itu Mm. secara cetha welo-welo begitu ya, secara secara jelas dan gamblang di pengadilan yang kemudian dipersilahkan untuk itu diteliti lebih lanjut ijazah yang dia bawa apakah sama dengan ijazahnya yang diupload Dian Sandi dan sebagainya. Dan kalau itu memang sudah ada ya buat apa lagi harus teman-teman itu harus bersaksi begitu. Itu kan hanya tambahan saja. Yang jelas ijazah itu tidak didengar tapi dilihat. Kalau teman-teman itu kan didengarkan kesaksian mereka. Kalau ijazah kan bukan didengar begitu tapi memang betul untuk dilihat, untuk diteliti apakah dia bersedia memberikan itu begitu. Nah, yang kemudian emergency exit ini yang dimaksudkan memang bukan keluar dari mulut Jokowi sendiri, Mm. tapi ini keluar dari jubir PSI yaitu si Dian Sandi Utama. Ini yang orang Ini dia aktor pertama yang bikin heboh juga ya, karena dia yang pertama kali betul mengunggah ijazahnya Pak Jokowi ya. betul. Nah, Dian Sandi Utama ini kan mengunggah ijazah Pak Jokowi dan kemudian diteliti oleh Roy Suryo, oleh Rismon, oleh Dr. Tifa begitu. Dan dia ini adalah Rizwan masih kader dari disebut nih. PSI. Iya, ketika itu Oh, ya, ketika itu. walaupun kemudian dia denial. Hmm. Tapi ketika itu kan dia bersungguh-sungguh, Mas Herzl. Ya, kita tahulah dia sekarang berbalik itu karena apa. Nah, Dian Sandi Utama ini juga yang kemudian kita masih ingat ketika itu datang ke rumah Jokowi tahun lalu, pertengahan tahun, dan kemudian meminta maaf karena dia sudah mengunggah ijazah tersebut. Dan Pak Jokowi ketika itu kan mengatakan, iya nggak apa-apa gitu. Memang ijazahnya yang diunggah itu Hmm. asli kok, sama dengan ijazah yang memang milik saya, memang ijazahnya dia, menurut dia seperti itu begitu. Nah, belakangan Pak Jokowi kan juga mengatakan, tapi saya tidak tahu Dian Sandi Utama itu dapat ijazah tersebut memfotokopi ataukah apa ya, saya tidak tahu itu di fotokopi ataukah dengan cara lain begitu di kopasnya. Pak Jokowi tidak tahu dari mana. Nah, kira-kira dari mana Dian Sandi Utama ini jadi ini memang kalau serba maju mundur begitu ya pernyataan dari Pak Jokowi. Nah, sekarang emergency exit itu sepertinya akan dibuka lewat pernyataannya jubir PSI, Hmm. yaitu Dian Sandi Utama ini. Hmm. Jadi dia mengatakan meski Jokowi kini berstatus warga negara biasa, posisinya sebagai presiden membuat aspek keamanan itu perlu diperhatikan katanya. Cie, cie, Jadi cie, alasannya adalah cie. soal keamanan begitu Hmm. ya. Hmm. Nah, kemudian ia mengaku khawatir terhadap berbagai narasi ancaman yang beredar di media sosial sehingga kehadiran langsung di ruang sidang dinilai perlu dipertimbangkan secara matang. Loh, dia Nah, datang ke Lampung keliling-keliling aja itu kan lebih rawan itu dibandingkan kalau ke persidangan. Persidangan ini kan jelas di dalam ruangan, penjagaannya dipastikan super ketat gitu. Itu kenapa dia nggak ribut ketika waktu keliling ke Lampung kemarin gitu ya, Mbak Agi ya, malah bisa nginjak-nginjak betul. kepala
kepala banteng, kepala kerbau lagi. Ya. Iya, dan sebagai mantan presiden dia kan mendapatkan hak eksklusif untuk mendapatkan pengawalan dari negara, mendapatkan ajudan, mendapatkan sespri, mendapatkan keamanan begitu ya. Jadi apa yang ditakutkan lagi? Dan kita tahu ketika dia berada di luar pun dia masih bisa dikawal begitu ya, keamanannya dijaga oleh para eh, aparat yang ada di daerah, polisi-polisi yang ada di Oh iya. daerah begitu. Iya, Ya. dan di sini jadi dari pihak PS ini, dari Dian gitu, sistem peradilan di Indonesia katanya memungkinkan saksi memberikan keterangan secara virtual apabila terhadap alasan yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan. Ini artinya seperti semacam menuduh bahwa pihak pengadilan tidak dapat memberikan keamanan kepada Jokowi. Ini tuduhan yang tidak benar. Ini secara tidak langsung bisa diartikan demikian. Nah, dia mengatakan juga meski mengusulkan opsi sidang daring, dia juga menegaskan dokumen pendidikan Jokowi tetap siap dihadirkan apabila diminta majelis hakim. Ya jelas orang itu yang menjadi persoalannya. Dia menyebut Jokowi sebelumnya telah menyatakan kesiapannya membawa seluruh dokumen pendidikan mulai ijazah SD, SMP, SMA sampai dengan S1 jika diperintahkan pengadilan. Nah, jadi ini kita tidak tahu apakah ini memang sudah sedang menyiapkan rencana A, Nah, B, C begitu ah, ya. kita Kalau ini tunggu tidak aja, Mbak. berlaku, ini berlaku-berlaku. Kita tunggu nanti ini mungkin aja semacam ini nanti bisa sebagai apa gayung bersambut gitu nanti setelah dia akan siapa yang akan bicara saya akan bicara dan nanti akhirnya bentuk publik opini bahwa oh ya karena faktor keamanan Jokowi mau sebenarnya datang oh dia siap sangat siap banget gitu bahkan tapi kan dengan mempertimbangkan faktor keamanan ya dia nggak bisa hadir. Nah pertanyaannya bagaimana caranya menunjukkan ijazahnya lewat daring kalau kalau dia harus menunjukkan ijazahnya. Saya sepakat dengan Mbak Agi tadi soal tadi itu bahwa teman sekolahnya ini nggak penting lagi yang diperlukan tuh sekarang ijazahnya begitu kan gitu Betul. apalagi sebenarnya kemarin saya juga membahas kalau kalau Pak Jokowi ngumpulin saksi itu sebenarnya bisa melanggar KUHP karena itu bisa dianggap coaching witness gitu jadi Mhm. mengcoach melatih para Iya, saksi nggak betul, boleh itu betul. semacam itu Nggak gitu. boleh. Mhm, Bukan hanya mhm. melanggar KUHP nanti juga arahnya bisa kalau apalagi kalau kemudian kesaksian mereka palsu itu bisa dianggap obstruction of justice kan begitu loh Mhm. ya. Iya, Hmm. apalagi kedudukan Pak Jokowi ini tidak setara dengan teman-temannya. Oke, orang Hmm. bisa mengatakan seperti Dian Sandi, ya sekarang dia sudah menjadi warga negara biasa, tapi tetap Ya, tidak oh, setara. enggak Jokowi ini lah. adalah ex presiden Dua yang periode. kemudian Dua periode, iya, jangan lupa. 2 periode dan memiliki kewenangan yang sangat luas. Dan teman-temannya ini sebagian adalah para komisaris yang diangkat oleh dirinya pada saat dia menjadi presiden. Hmm. Entah dia kompeten ataukah tidak, yang tentunya iya dalam apa manusia Indonesia itu sudah sangat biasa untuk membalas budi. Jadi kan kita jadi bertanya-tanya apakah mereka memang saksi yang kredibel Hmm. ataukah saksi yang memiliki hutang budi kepada Yes. Jokowi, apalagi kemudian di coaching seperti itu begitu yang Hmm. artinya kan menurut pengacaranya ya mereka di BAP sudah lama jadi mereka harus menyamakan gitu Nah, itu kan nggak menyamakan boleh loh kalau BAP kan seharusnya nggak boleh nggak kan boleh kalau coaching itu memang itu namanya. secara natural Hmm. secara alami apa yang dikatakan yang di BAP itu adalah jujur maka akan keluar secara jujur pula tidak Iya, perlu disamakan nanti karena kamu ngomong ini ya, saya ngomong ini karena saksi itu kan dia menyampaikan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami. Itu aja betul. sebenarnya gitu. Jadi jangan Mhm. disamakan. Oh salah ya ini. Oh ya nggak boleh. Begitu itu namanya. Ya, ini yang menarik ya Mas Hersu. Coba teman-teman of the record ini paling senang kalau kita membacakan komentar dari sesama netizen. Ini atas keterangan dari Dian Sandi yang seperti itu, Yosi Turang misalnya dia mengatakan kalau keliling Indonesia tidak takut katanya. Mana main raja-rajaan lagi diarak, kagak mikirin ancaman keamanan ya Bang katanya begitu. Iya, dengan diarak, ada di tempat terbuka yang seperti itu tuh kan ancaman keamanannya malah jauh lebih tinggi begitu dan sebetulnya ancaman keamanan yang mana sih yang dimaksudkan gitu ya. Dan kemudian Andrean ini mengatakan katanya masa pendukungnya banyak. Lah kok takut datang dengan alasan ancaman? Ini saya membacanya di akun koran Bali Express ya. Kemudian Ramzan Karamadan dia mengatakan, lu kan dikawal grup C pas Pampres wi, ngapain takut katanya. Pauli Sihaan mengatakan kebanyakan bermanuver ini Mulyono and the gang termul.
di Lampung nggak takut katanya. Iya, iya. Ini Apa sama apa dengan yang saya maunya pasti sampaikan. terkabul. Mm-mm. Iya, tapi ini apa maunya pasti terkabul katanya mantan gitu loh. Mm. Kata Amhuta Galung-Galung. Kata Arman Aceh mengatakan keliling Indonesia aman aja. Masa datang ke sidang nggak aman? Udah mulai lagi. Kalau orang licik memang ginilah modelnya. Partai bau kencur belum berkuasa udah mau ngatur. Juru silat ngeles mulai dimainkan. Banyak ini sakarep mumul mul katanya. Termul orang waras katanya. Kan ada pegawai kan ada pengawal beribu alasan kalau udah merasa mulai kalah. Jadi apa namanya alasan keamanan itu dipakai karena sudah merasa under gitu ya, sudah Mm. merasa mulai kalah. Itu penalaran atau ucapan penilaian dari netizen. Yes, oke. Kita Saya kira itu lihatlah masuk akal. bagaimana. Sekarang netizen kita memang cerdas-cerdas ya logikanya, jadi nggak bisa diinikan. Tetapi ya seperti biasa kan logika dari para pendukung Pak Jokowi kan memang logikanya apa out of the box atau out Hmm. of the brain. Kita nggak Ya, tahu ya. yang menarik lagi Mas Ersu, yang banyak disorot ini adalah penegasan dari UGM ya, dan banyak sekali yang menyayangkan, udahlah UGM nggak usah terlalu Hmm. terlalu masuk terlalu dalam gitu. Memang pastinya UGM ini akan dipanggil sebagai saksi lah begitu kan, karena mereka yang menerbitkan ijazah tersebut begitu. Tapi ini belakangan kemudian di tengah proses hukum yang sekarang sedang berlangsung ini, Sekretaris UGM itu Dr. Andi Sandi Antonius Tabu Sasa Tonralipu, ini agak sulit, mohon maaf ya kalau penyebutannya salah. Dia menjelaskan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas UG Kehutanan sejak 1980 dan menyebutkan nomor mahasiswa. Menurutnya seluruh tahapan akademik telah dijalani sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan sebagai respon atas berbagai informasi yang beredar di ruang publik dan media sosial terkait keaslian ijazah Pak Jokowi. Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana UGM Markus Priyogunarto menegaskan tuduhan pemalsuan ijazah maupun skripsi tidak dapat disampaikan tanpa didukung alat bukti yang kuat. Dia menjelaskan dalam hukum pidana terdapat perbedaan mendasar antara tindakan membuat palsu dan memalsukan dokumen. Nah, ini yang menarik. Eh, eh, ini dia mengatakan seperti ini. Membuat palsu berarti dokumen aslinya tidak pernah ada. Hmm. Tetapi seorang membuat dokumen seolah-olah asli. Nah, itu namanya membuat palsu. Ini kata Pak Markus ya. Kemudian dia mengatakan, memalsukan merupakan tindakan mengubah atau membuat kembali dokumen yang sebelumnya memang pernah ada. Nah, ini sepertinya ada Nah, skenario baru. ini anu nih Misalnya karena hilang atau emergency exit rusak. lagi nih ya. Emergency exit another ya. Misalnya karena hilang atau rusak sehingga tampak seperti dokumen asli. Menurutnya kedua tindakan tersebut sama-sama merupakan tindakan pidana. Hmm. Namun tuduhan yang berkembang saat ini tidak menjelaskan secara tegas apakah yang dimaksud adalah membuat palsu atau memalsukan ijazah. Hmm. Begitu. Ini Hmm. tidak jelas yang dituduhkan memalsukan ataukah membuat palsu. Jadi diksi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang berbeda. Ini menurut ahli pidana dari UGM juga. Apakah Jokowi itu memang tidak memiliki ijazah kemudian membuat ijazah sehingga itu palsu, membuat ijazah palsu, ataukah memalsukan ijazah, yaitu ijazahnya ada tapi pernah hilang dan kemudian dibuatkan lagi yang baru. Karena kalau minta dibuatkan lagi oleh UGM, ijazah itu dimanapun hanya boleh dibuat satu kali. Jangankan ijazah S1, ijazah SD, SMP, SMA pun juga seperti itu. Kebakaran misalnya tidak bisa dibuat ijazah baru yang persis sama seperti sebelumnya, tapi hanya surat keterangan. Seperti itu. Jadi iya ini kalau seandainya dilihat ya kita dengan secara skeptis, secara kini ya ini bisa menjadi emergency exit yang baru juga begitu Mas Hersu. Apalagi belakangan memang tidak hanya soal ijazah SMA saja ya. Kalau saya lihat ini dari Michael dari apa Janus Siahaan, Michael Sinaga dan juga Roy Suryo sendiri mereka ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak hanya soal ijazah S1. Jadi kalau menurut Michael Sinaga ini jurnalis dari Sentana TV yang sangat-sangat aktif dan juga Janus Siahaan yang mengikuti kemanapun begitu ya, ada persidangan ataukah ada apa namanya laporan, ada konferensi pers dan sebagainya, dia akan selalu ada. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi, kalau Roy Suryo kan mempertanyakan, karena ibu dari Roy Suryo ini adalah kepala sekolah
dari sebuah SMPP di Jogja. Jadi SMPP ini tidak hanya ada di Solo saja, tapi juga ada di Jogja, yaitu Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Dan dengan begitu dia tahu bahwa SMPP ini memang diubah kemudian menjadi SMA negeri, tapi tidak akan tahu SMA negeri yang keberapa sebelum itu kemudian diputuskan. Jadi tidak mungkin misalnya 5 tahun sebelumnya akan tahu, oh SMPP ini akan menjadi SMA Negeri 6. Ini siapa tahu pemerintah ketika itu kan memang baru ada beberapa SMA negeri, kemudian membuat SMA negeri yang baru ya akan menjadi SMA Negeri 7, begitu kan. Jadi tidak mungkin itu diketahui jauh sebelumnya. Sementara di ijazah Jokowi itu dia dari SMPP tapi ada dalam kurung SMA 6. Nah, Hmm. dan kemudian Michael Sinaga mengatakan saya mendapatkan beberapa alumni dari SMPP yang di Solo itu yang bersekolah pada kurun waktu yang kurang lebih sama dengan Jokowi, dia juga mendapatkan ijazah SMPP dan tidak ada dalam kurungnya SMA 6 begitu. Hmm. Jadi saya tidak tahu ini nanti pertarungan di pengadilan akan seperti apa. Rupanya tidak hanya soal sarjana saja, tapi juga soal Oh, SMA dan memang kalau SMA tuh ijazah lebih SMA ini serius loh Mbak. Kalau SMA karena syarat minimal betul jadi sebagai presiden syarat. itu SMA gitu. Itu jauh lebih serius ketimbang ijazah sarjananya. Ya kalau ijazah sarjananya ya sebenarnya itu apa aja lebih pada kredibilitas lah gitu. Tapi kalau Iya, kalau betul. SMA itu bisa berkaitan dengan keabsahan persyaratan gitu. Ada Iya, dan ini ijazah Jokowi ini yang dipegang oleh Michael Sinaga ini adalah ijazah yang diberikan oleh PDIP. Kan selama ini ya. PDIP seperti tidak cawe-cawe ya Mas Irsu, Nah, tapi saya akhirnya kenal itu PDIP orang menyerahkan itu. ya saya kenal orang yang menerima ijazah itu Denny Iskandar kan itu dulu ketua sekretaris Bapilunya DPD PDI Jakarta itu yang dia Ya, sering pendapatnya dikutip terutama oleh Dr. Zulkifli Eskomai tapi dia sendiri nggak pernah muncul. Ekomai. Dia nggak pernah muncul sendiri. Tapi saya tahu dan Iya. saya kan sudah pernah juga wawancara saya dengan dia walaupun tidak kutipan langsung itu kutipan langsung tapi tidak langsung tayang ya kan gitu itu pernah saya tayangkan juga di channel Sebenarnya Point. Ini ijazah ini kan diterbitkan di tahun 90, ya kan? Iya. Ya. 80. 80, sorry, di tahun 80. Ya. Oke, tahun 80 itu baru ada yang namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Iya, SMPP. 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 Nah, itu Nah, ini ya. tapi capnya ini sudah meramal, Pak. SMPP dalam kurung SMA 6. Nggak Kau ada. tahu kalau nantinya mau jadi SMA 6 ini Tapi gimana? sudah ada Pak beberapa contohnya. penonton Nah, Sentana yang bilang apa? mengirimkan ijazah SMPP tahun 1985 Oke. dan tidak ada dalam kurung SMA. Makanya Nggak itu. ada. Tidak ada. Makanya. Justru ini udah makan korban loh. Ya. Ini Kalau Bambang Tri, ini kalau- nanti bukan Bambang Tri, Iya. makan korban dia. Iya. Jokowi, Joko Dok belum benar ini. Ayo, kau sampai kau penjarakan temanku wartawan gara-gara ini. Ya. Sidang, dia bikin sidang, kalau aslinya pun nggak kelihatan. ya kalau nanti sempat ada persidangan lagi Pak Ya. Janes, akan saya bawakan Ya. barang itu yang ijazah SMPP tahun 85 ada beberapa saya pegang yang tidak ada tulisan dalam kurung SMA berapa. Nah, ya. ada. Ini istilahnya anaknya lebih dulu lahir sebelum ibunya ada. Jadi makin Iya. menarik saya kira ini dan ya Bu, mulai coba kita ikuti apakah betul memang ini bagian dari skenario emergency exit itu supaya terkesan bahwa Jokowi nanti tidak kehilangan muka. Dia bilang kan bukan gue yang bilang tapi memang faktornya keamanan dan sebagainya membuat saya tidak mungkin. Saya sih niat banget bawain nih bahkan sampai kalau punya TK gue bawain deh TK kira-kira begitulah ya ijazahnya. Tapi bukan gue yang nggak mau gitu. Situasi yang tidak memungkinkan. Ya udah siap-siap Habis aja. itu dia kemudian terbang keliling Iya. Indonesia. Iya, Jadi gimana dong? Jadi nggak perlu kaget lagi, tapi juga jangan salahkan kalau publik kemudian ya tidak lagi percaya pada dia. Karena sebenarnya cukup sekali aja ya orang itu biasanya kan kalau pepatah menyatakan sekali lancung ke ujian sekali loh ya itu selama Iya. ini tidak dipercaya. Sementara ini dia berkali-kali gitu. Berkali-kali. Ya, dipikirkanlah yang soal begitu karena bagaimanapun kan Pak Jokowi itu mantan presiden 2 periode. Jadi yang dipegang oleh orang itu kan omongannya, ucapannya. Kalau bahkan kalau di dalam Jawa itu sabdo pandito ratu gitu ya bagi ya apa yang diomongin oleh seorang raja itu kan Pak Jokowi ini kan raja Solo atau raja Indonesia ini kita nggak tahu kan seorang raja. Raja Jadi, Jawa. Raja Jawa. Jadi dia mesti memegang apa yang dia ucapkan itu karena kalau tidak berat lah warisannya ini kan hidup itu apa sih yang kita ingin dikenang sebagai orang itu sebagai apa apalagi sebagai tokoh seperti Pak
Jokowi. Saya kira itu ya Mbak Agi ya, kita tunggu ya Mbak Oke. Agi. Perkembangan berikutnya kita lihat apakah terus akan ada gayung bersambut. Nah, kalau udah gayung bersambut itu tanda-tandanya akan arahnya ke situ. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.